Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ruda TPM. Selamat bekerja, beraktivitas ya pagi ini. Ruda TPM berada di Jakarta tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 9.15 pagi. Hari kerja di akhir pekan ya, menjelang akhir pekan, hari Jumat. Dan kita akan memasuki Sabtu Minggu. Seperti biasa, saatnya untuk beristirahat setelah bekerja selama 5 hari ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong ke Jakarta, pagi ini Ruda TPM tentu saja akan ya mencari tahu sesuatu yang baru di Jakarta, terutama dalam rangka kontestasi Pilpres 2024 teman-teman ya. Hari ini merupakan hari ke-65 teman-teman ya, proses kampanye Pilpres dan Pileg 2024, atau di hari ke-12 untuk proses kampanye akbar atau rapat umum atau kampanye terbuka yang menyisakan kurang lebih 8 hari lagi ya teman-teman, hingga tanggal 10 Februari 2024. Sementara hari pelaksanaan pemungutan suara berada di kurang lebih 12 hari lagi ya teman-teman. Itu tanggal 14 Februari 2024. Pagi ini Jakarta cukup cerah teman-teman cuacanya ya. Dan suasana di Jalan Sudirman, baik yang mengarah ke arah selatan maupun ke arah utara, dalam kondisi lancar jaya. Nah, terkait dengan akan berakhirnya masa kampanye yang kurang lebih 8 hari lagi teman-teman ya, tentu saja setiap paslon menyiapkan semacam kampanye akbar ya, tentu saja yang menjadi penutup dari proses kampanye yang kurang lebih berlangsung selama 2 bulan lebih ya teman-teman, atau 75 harian ya. Dan hari ini sudah memasuki ke bulan Februari, sudah 2 hari ya teman-teman, di mana hari H justru untuk proses pelaksanaan pemungutan suara di bulan Februari ini. Jadi sudah banyak ya keriuhan tentu saja, terkait juga dengan mungkin yang terakhir adalah mundurnya Pak Mahfud MD sebagai cawapres dari koalisi PDIP dari posisi jabatan Menko Polhukam yang kemarin dinyatakan atau diumumkan ke publik ya teman-teman, dan sudah dilakukan penyerahan surat pengunduran dirinya kepada Presiden RI. Nah, kira-kira akan meningkatkan elektabilitas atau hanya semacam gimmick saja? Kita lihat ya ke depan teman-teman. Yang jelas sebenarnya yang menjadi permasalahan yang sedang disorot oleh masyarakat atau publik adalah terkait juga dengan penggunaan fasilitas negara oleh beberapa pejabat, baik tentu saja dugaan penggunaan fasilitas oleh Presiden sendiri, yang netralitasnya sekarang sudah mengarah ke paslon tertentu. Jadi tidak sesuai dengan pernyataan awal akan netral, dan memang cenderung ambigu ya teman-teman. Sempat mau cawe-cawe, kemudian sempat menyatakan netral, dan sekarang bahkan justru cenderung mendukung salah satu paslon yang menjadi tentu saja karena terkait juga dengan putra dan bapak. Salah satu cawapresnya adalah merupakan putra dari Presiden sendiri, yang tentu saja kalau dilihat dari kabarnya survei-survei yang disampaikan di publik melalui media massa, kabarnya nilai atau elektabilitasnya tinggi. Tapi menjadi pertanyaan besar, mengapa Presiden bahkan bersedia berkampanye bila mana dibutuhkan. Artinya justru kalau dari Ruda TPM sangat menyaksikan apa yang disampaikan oleh para surveyor terkait dengan elektabilitas paslon tertentu yang dinyatakan tinggi, tapi menyebabkan Presiden malah perlu turun tangan atau turun gunung untuk mendukung paslon 02 terutama ya teman-teman, karena terkait dengan hubungan biologis putra dan anak, putra dan bapak maksud saya. Dan ini menjadi polemik yang berkepanjangan, sehingga di akhir dari polemik tersebut, di puncak polemik tersebut salah satunya adalah mundurnya Menko Polhukam Mahfud MD, barangkali dengan berbagai faktor dan alasan, mungkin sudah tidak nyaman atau merasa
idealismenya sudah tidak bisa lagi dipertahankan dalam kondisi netralitas presiden yang sudah cukup kentara ya teman-teman, di mana beberapa pekan presiden berada di Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk ya ada dugaan ya penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos yang memang didengungkan oleh para politisi, para akademisi yang sempat sekarang sedang dalam bahasan, yaitu dari akademisi atau Sivitas Akademia dari UGM dan UII Yogyakarta yang sedang dalam bahasan ya teman-teman, untuk mengkritisi ketidaknetralan dari Bapak Presiden Pak Jokowi ya teman-teman. Bahkan sekarang sudah menular ke universitas lain. Ada Universitas Andalas juga sudah menyatakan sikap bahwa presiden sebaiknya netral saja, meskipun ada hubungan biologis bapak anak yang menjadi paslon nomor 2 ya teman-teman. Ya, kita ikuti bagaimana drama akhir dari cawe-cawe ini teman-teman. Akankah menjadi bumerang bagi paslon 02 ataukah bisa diredam oleh aktivis atau akademia, Sivitas Akademika tentu saja, yang melakukan perlawanan, salah satunya terkait dengan netralitas Pak Jokowi di Pilpres 2024. Baik teman-teman, demikian dulu intro dari Rudat FM terkait kunjungan ke Jakarta di hari Jumat ini. Kita akan eksplor beberapa hal terkait dengan kampanye atau persiapan kampanye jelang akhir dari proses kampanye tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.